Halo semua, selamat datang kembali di Cakar TV, channel yang selalu bikin kamu makin pintar. Kalian pernah nggak sih malam-malam lihat ke langit? Ada bulan yang terang benderang, terus kepikiran, itu bulan asalnya dari mana ya? Kenapa bumi punya satu satelit alami yang begitu besar dan indah? Sementara planet lain nggak seberuntung kita. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas misteri terbesar di tata surya kita. Proses terbentuknya bulan. Siap-siap ya, karena ceritanya seru banget. Penuh drama kosmik, tabrakan dahsyat, dan kelahiran kembali. Ini bukan dongeng, tapi sains yang luar biasa. Sebelum kita mulai, yuk kita putar waktu kembali ke masa lalu. Jauh sekali. Sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Saat itu, tata surya kita masih muda banget, liar, dan kacau. Planet-planet baru aja terbentuk, termasuk bumi kita. Tapi, bumi purba ini beda banget sama yang kita kenal sekarang. Nggak ada lautan biru, nggak ada daratan hijau, apalagi kehidupan. Bumi saat itu lebih mirip bola batuan cair, yang panas membara terus-menerus, dihujani meteor dan asteroid. Pokoknya, tempat yang nggak ramah sama sekali. Di tengah kekacauan inilah, panggung untuk kelahiran bulan mulai disiapkan. Tahunan lamanya, para ilmuwan punya banyak banget teori tentang asal-usul bulan. Ada yang bilang, bulan itu dulunya planet kecil yang ditangkap oleh gravitasi bumi. Ada juga yang berpikir, bulan dan bumi terbentuk bersamaan dari piringan gas dan debu yang sama. Teori lain yang lebih ekstrem bahkan menyebutkan, bulan adalah pecahan dari bumi yang terlempar keluar angkasa, karena bumi berputar terlalu kencang. Semua teori ini menarik, tapi semuanya punya kelemahan saat dicocokkan dengan bakti-bakti yang kita punya, terutama batuan bulan yang dibawa pulang oleh para astronot Apollo. Batuan bulan ini jadi kunci utama. Setelah diteliti, ternyata komposisi kimia batuan bulan itu aneh banget. Di satu sisi, sangat mirip dengan batuan di kerak bumi, tapi di sisi lain, ada perbedaan yang signifikan. Misalnya, bulan sangat miskin unsur-unsur seperti besi dan air. Teori ditangkap nggak bisa menjelaskan kemiripan kimianya. Teori terbentuk bersama juga gagal menjelaskan kenapa bulan kekurangan besi. Dan teori pecahan bumi nggak bisa menjelaskan kenapa orbit bulan seperti sekarang. Para ilmuwan pusing 7 keliling. Mereka butuh satu teori yang bisa menjelaskan semua keanehan ini sekaligus. Dan akhirnya, lahirlah satu teori yang paling diterima saat ini. Inilah dia, teori yang paling populer dan didukung banyak bukti. Teori tumbukan raksasa atau The Giant Impact Hypothesis. Bayangin ini, sekitar 4,5 miliar tahun lalu, saat bumi masih bayi, ada sebuah planet purba seukuran Mars yang melintas di dekatnya. Para ilmuwan menamakan objek misterius ini Theia, diambil dari nama seorang Titan dalam mitologi Yunani yang merupakan ibu dari Selene, Dewi Bulan. Theia ini gak cuma lewat, tapi bergerak dalam jalur tabrakan dengan bumi. Dan terjadilah, boom, tabrakan paling dahsyat dalam sejarah bumi. Tabrakan ini bukan sekadar senggolan. Theia menabrak bumi dengan kecepatan puluhan ribu kilometer per jam dan dengan sudut yang miring. Dampaknya luar biasa hebat. Energi yang dilepaskan setara dengan miliaran bom atom meledak bersamaan. Sebagian besar Theia hancur lebur dan menyatu dengan bumi purba, membuat planet kita jadi lebih besar dan lebih panas. Inti besi Theia yang padat langsung tenggelam dan bergabung dengan inti besi bumi. Inilah yang menjelaskan kenapa inti bumi ukurannya lebih besar dari yang seharusnya untuk planet seukuran kita. Tapi, nggak semua material Theia masuk ke bumi. Akibat tumbukan miring itu, sejumlah besar material dari mantel bumi dan sisa-sisa mantel Theia terlempar keluar angkasa. Bayangkan, apa? Jutaan ton batuan cair dan uap panas vapur terlempar dan membentuk cincin puing-puing raksasa yang mengelilingi bumi. Mirip seperti cincin Saturnus, tapi jauh lebih panas dan kacau. Pemandangan dari bumi saat itu pasti luar biasa sekaligus mengerikan. Langit dipenuhi lautan api yang berputar-putar. Nah, cincin puing-puing panas ini nggak diam selamanya. Selama ribuan tahun,
Partikel-partikel di dalam cincin ini mulai saling tarik-menarik karena gravitasi. Gumpalan-gumpalan kecil mulai terbentuk. Gumpalan kecil menarik gumpalan lain menjadi lebih besar. Proses ini terus berlanjut. Seperti membuat bola salju raksasa. Gumpalan terbesar mulai mendominasi, menyapu bersih sisa-sisa puing di sekitarnya. Akhirnya, setelah mungkin sekitar 100 tahun, atau kurang waktu yang sangat singkat, dalam skala kosmik semua, puing itu menyatu menjadi satu bola batuan cair yang besar dan panas. Itulah dia, bulan kita yang baru lahir. Awalnya, bulan yang baru terbentuk ini posisinya jauh lebih dekat ke bumi daripada sekarang. Mungkin sekitar 20 hingga 30 ribu kilometer saja. Bandingkan dengan jarak rata-rata sekarang yang hampir 400 ribu kilometer. Karena begitu dekat, bulan tampak sangat besar di langit bumi. Mungkin 10-20 kali lebih besar dari yang kita lihat hari ini. Pemandangan yang spektakuler. Bulan yang masih berupa lautan magma panas ini juga menyebabkan pasang surut yang ekstrem di lautan magma bumi. Bumi dan bulan saling mengunci secara gravitasi, menyebabkan rotasi bumi melambat, dan bulan perlahan-lahan menjauh. Proses pendinginan bulan memakan waktu jutaan tahun. Permukaan luarnya mulai membeku, membentuk kerak padat. Tapi, bagian dalamnya masih cair. Saat itu, bulan juga masih terus dihujani oleh sisa-sisa puing dari tata surya awal. Hantaman asteroid-destroid raksasa inilah yang menciptakan kawah-kawah besar yang kita sebut cekungan atau basin. Beberapa tabrakan terbesar bahkan cukup kuat untuk memecahkan kerak bulan, menyebabkan magma dari dalam menyembur keluar dan membanjiri cekungen-cekungen tersebut. Magma basal yang gelap ini kemudian mendingin dan mengeras, membentuk dataran gelap dan mulus yang kita lihat di permukaan bulan, yang oleh para astronom kuno dikira sebagai lautan. Makanya disebut Maria, yang artinya lautan dalam bahasa Latin. Jadi, teori tumbukan raksasa ini dengan elegan menjelaskan banyak hal. Menjelaskan kenapa komposisi bulan mirip dengan kerak bumi, karena sebagian besar materialnya memang berasal dari mantel bumi. Menjelaskan kenapa bulan miskin besi, karena inti besi Theia sudah tenggelam ke bumi. Menjelaskan kenapa bulan kering, karena panasnya tabrakan menguapkan semua air, dan juga menjelaskan dinamika orbit dan putaran sistem bumi bulan. Bukti-bukti dari simulasi komputer canggih dan analisis batuan Apollo semuanya menunjuk ke skenario dramatis ini. Jadi, setiap kali kamu menatap bulan di malam hari, ingatlah cerita luar biasa ini. Bulan bukan sekadar bongkahan batu di angkasa. Ia adalah saudara kembar bumi, lahir dari tabrakan dahsyat yang hampir menghancurkan planet kita. Kehadirannya telah menstabilkan kemiringan sumbu bumi, yang memberi kita iklim yang relatif stabil dan musim yang teratur. Tanpa bulan, mungkin kehidupan kompleks seperti kita tidak akan pernah ada. Bulan adalah pengingat abadi tentang masa lalu bumi yang penuh kekerasan, dan juga saksi bisu perjalanan planet kita selama miliaran tahun. Gimana? Seru kan ceritanya? Ternyata di balik keindahan bulan yang tenang, ada kisah kelahiran yang begitu epik. Semoga sekarang rasa penasaran kalian tentang Osalucel Bulan sudah terjawab ya. Kalau kalian suka dengan video seperti ini dan mau tahu lebih banyak rahasia alam semesta, jangan lupa untuk tekan tombol like, share ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting, subscribe channel Cakar TV dan nyalakan loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah penasaran.